Benih Rahasia Sang Pewaris episode 70. Setelah Shira kembali ke tempat duduknya, dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku baru saja menerima telepon dari Presiden Wiharja. Beliau ingin kita melanjutkan makan malam terlebih dahulu, bisik Rianita kepada Shira. Mendengar itu, Shira terdiam sesaat. Jadi, dia tidak akan muncul? Tak lama kemudian, Bella juga kembali ke tempat duduknya. Matanya bertemu dengan mata Shira dan tampaknya ada perang tak kasat mata yang terjadi di atmosfer. Karena Bella telah memperlihatkan jati dirinya, tidak perlu lagi bersikap sopan kepada Shira. Apakah Kenzo menyadari sisi tersembunyi Bella? Shira berpikir dalam hati. Bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang perlu ia khawatirkan. Terserah padanya untuk memutuskan wanita seperti apa yang akan dinikahinya. Saat itu juga, makanan pun disajikan. Karena Presiden Wiharja belum datang, saya akan menyambut Bella atas nama Departemen Desain kami. Bersulang untuk semuanya, kata Rianita sambil berdiri dan memegang cangkirnya. Shira mengikuti jejak Rianita dan memegang cangkirnya sambil melirik Bella yang tidak menyembunyikan pandangannya. Meja panjang yang menampung lebih dari 20 orang itu penuh dengan hidangan dan makanan penutup karena semua orang sudah mulai makan. Saat semua orang sedang makan, Bella menatap Shira dengan pandangan jahat dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi nomor Kenzo. Saat telepon di ujung sana diangkat, dia bertanya dengan nada penuh kasih sayang, "Kenzo, kenapa kamu belum datang? Kami semua menunggumu." Shira, yang duduk di seberang Bella, dapat mendengar semua yang diucapkannya di telepon. Setelah mendengar percakapan di telepon, ia tidak dapat menahan diri untuk meraih gelas anggurnya dan meneguknya 2 kali dengan perasaan sedih. "Jangan minum terlalu banyak." Rianita mencondongkan tubuhnya dan mengingatkannya di telinganya. Baru kemudian Shira menyadari bahwa ia hampir menghabiskan seluruh isi gelas anggurnya. Ia menatap Rianita dan mengangguk penuh terima kasih. 10 menit kemudian, suara sapaan pelayan telah menarik perhatian semua orang ke pintu masuk utama. Kenzo terlambat, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Di bawah lampu, mereka dapat melihat bahwa dia berpakaian rapi dengan kemeja hitam dan celana panjang jas dan dia berjalan dengan anggun menuju meja mereka. Cahaya telah memberikan warna gelap pada tubuhnya, yang membuatnya tampak lebih dingin dan acuh tak acuh. "Maaf membuat semua orang menunggu," Kenzo meminta maaf. Kemudian, dia melihat sekeliling dan menemukan kursi kosong di sebelah Bella, jadi dia langsung berjalan ke kursi itu. Namun, saat ia melihat Shira duduk di seberang meja, matanya yang dalam berkedip selama beberapa detik karena terkejut. Malam ini, Shira tampak sangat menarik dan penuh cinta. Apakah ia berdandan dengan cara khusus? Senyum tipis tampak di mata Kenzo seolah dia bisa melihat niatnya untuk berdandan cantik. Rambut Shira yang panjang disisir ke satu sisi saat dia menatap tajam ke mata samudra milik pria itu. Matanya sendiri tampak seperti ada bintang di dalamnya saat memantulkan cahaya di ruangan itu. Dia juga tampak seperti mawar merah yang muncul dari hamparan salju. Meskipun berduri, dia adalah kecantikan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Suasana hati Kenzo mulai berfluktuasi hebat karena dia bisa merasakan betapa kuatnya kecemburuannya. "Kamu terlambat, Kenzo. Hukumanmu adalah minum segelas." Bella segera membawakan segelas anggur merah di depannya, dan dia tersenyum manis sambil menopang dagunya dengan kedua tangannya. "Benar sekali. Presiden Wiharja, Anda harus menunjukkannya kepada kami."
Afida juga ikut memulai. Tanpa berkata apa-apa, dia mengambil gelas anggur dan dengan elegan meminum isinya dalam sekali teguk. Cahaya menyinari kancing kemeja mansetnya saat batu permata gelap itu memancarkan warna biru tua. Pendek kata, dia anggun, mewah, dan menawan luar biasa. Shira memejamkan matanya saat ia dengan muram meneguk birnya. Semua orang memperhatikan pria di seberangnya minum sebagai hukuman, tetapi yang ingin ia lakukan hanyalah minum sendiri. Sambil tetap dalam pose yang sama seperti sebelumnya, Bella menatapnya dengan mata penuh kekaguman. Kenzo, di sisi lain, menikmati hukuman di depan semua orang. Seluruh pemandangan itu merupakan pemandangan yang tidak sedap dipandang bagi Shira. Apakah gelasku terlalu kecil? Mengapa gelasnya kosong setelah beberapa teguk saja? Pikirnya kesal. Ia hanya bisa menuang segelas lagi untuk dirinya sendiri sebelum membawanya ke bibirnya lagi. Tanpa Rianita sadari, setengah botol bir Shira sudah kosong. Kenzo, makanlah. Setelah Bella selesai berbicara, dia mengulurkan tangan untuk menaruh makanan di piringnya. Namun, lelaki itu hanya menjawab dengan suara rendah, "Aku akan melakukannya sendiri." Bella bisa merasakan jantungnya berdegup kencang saat mendengar kata-kata dingin Kenzo. Dia tidak berani bersikap santai padanya setelah itu. Saat Kenzo mengambil garpunya untuk makan, tatapannya beralih ke wanita di seberangnya yang dengan murung menenggak minuman satu demi satu. Mata Shira terpaku pada satu titik, tetapi minumnya tidak pernah berhenti. Melihat pemandangan itu, Kenzo mengernyitkan alisnya dan mengingatkannya, "Shira, jangan minum terlalu banyak." Shira sengaja mengambil gelas berisi bir dan mengangkatnya ke arahnya sebelum meneguknya sekaligus lagi. Setelah meminumnya, dia mendecak lidahnya dan dari tatapannya Kenzo tahu bahwa dia tidak membutuhkannya untuk mengkhawatirkannya. Pria itu tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya dan marah kepadanya karena tampaknya dia minum sampai mabuk berat. "Bella, kamu dan Presiden Wiharja pasti punya hubungan yang spesial." Afida memulai pembicaraan dengan Bella. Dia tahu bahwa topik-topik seperti inilah yang suka dibicarakan Bella. Seperti yang Afida duga, Bella dengan elegan meletakkan gelasnya dan tersenyum sambil membanggakan diri. "Sejujurnya, ayahku dan ayah Kenzo sudah berteman baik selama bertahun-tahun. Kami adalah teman keluarga." Semua orang terkejut saat mendengar kata-katanya. Tak seorang pun menduga dia berasal dari latar belakang yang berpengaruh. Bahwa dia adalah putri dari teman baik ayah Kenzo, berarti Kenzo dan Bella pasti berasal dari status yang sama. Marsha, yang duduk di samping, menghela napas lega dan merasa senang karena ia tidak memberitahu Nindya tentang hal ini. Jika tidak, Marsha yakin Bella akan datang jika ia menyinggung perasaan Bella. Marsha tahu bahwa Nindya adalah salah satu dari banyak pengagum Kenzo, dan bahwa dia belum mendapatkan posisi sebagai Nyonya Wiharja. Sepertinya Shira juga kurang beruntung bahkan setelah semua yang terjadi antara dirinya dan Presiden, pikirnya. Kegembiraan di mata Bella bertambah beberapa tingkat ketika dia menoleh ke arah Shira. Meski Shira tidak menatap matanya secara langsung, ia dapat merasakan apa yang dirasakan Bella setelah Bella muncul sebagai pemenang. "Nona Bella, biar aku tuangkan minuman untukmu. Mulai sekarang, kamu boleh bertanya apa saja tentang pekerjaan yang tidak kamu ketahui. Aku akan membantumu semampuku." Afida memanfaatkan kesempatan itu untuk menyanjung Bella. Bella memang menyukai rekannya itu, maka ia pun mengucapkan terima kasih. "Nona Nugraha,
Afida tiba-tiba memanggil untuk menunjukkan kehadiran Shira. Ia ingin semua orang melihat Shira yang tampak seperti istri yang ditelantarkan. Apa yang kamu lakukan di sana sambil minum bir sendirian? Shira tiba-tiba berdiri dari kursinya alih-alih menjawab Afida. Aku mau ke kamar mandi. Aku ikut denganmu. Rianita yang khawatir menawarkan diri setelah menyadari bahwa 2 botol bir di depannya sudah kosong. Dia agak bingung mengapa dia tidak menyadarinya ketika Shira telah minum begitu banyak sendirian. Shira melangkah goyah dan mendorong pintu masuk ke ruang pribadi di sepanjang koridor. Ruang pribadi itu kosong karena tempat itu sudah penuh. Melihat Shira yang lemah bersandar pada kusen pintu untuk mencari dukungan, Rianita segera menopangnya dan bertanya, "Kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," jawab Shira sambil menganggukkan kepala. Yang ia inginkan sekarang hanyalah waktu untuk bersantai. Melihatnya seperti ini, Rianita tak kuasa menahan rasa kasihan padanya. "Kamu tak perlu melakukan ini pada dirimu sendiri. Aku baik-baik saja." Shira memaksakan diri untuk tersenyum. Sementara itu, semua orang sedang makan di meja makan ketika telepon Shira di atas meja tiba-tiba berdering. Kenzo meliriknya dan berdiri untuk meraih perangkat itu. Ada 2 kata di layar, Tuan Gilang. Mengapa dia menelepon Shira? Karena kesal melihat nama itu, dia tanpa ragu menolak panggilan itu. Suara pesan yang diterima pun segera terdengar lagi. Dulu, saat Kenzo berhasil membuka kunci pengenal wajah ponsel Shira, ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyimpan wajahnya sendiri sebagai kata sandi ponsel Shira. Kini, setelah berhasil membuka kunci ponsel Shira, ia langsung disambut oleh pesan berisi kata-kata yang penuh kekhawatiran. "Shira, aku dengar dari ayahmu kalau kamu ada acara makan malam. Kamu minum alkohol? Kamu mau aku jemput?" Sedikit rasa tidak senang terpancar di matanya. Sejak kapan dia menjadi begitu dekat dengan Gilang? Pesan lain kemudian datang lagi. "Beritahukan alamatmu. Aku akan menjadi sopirmu." Wajah Kenzo menegang ketika ia menatap layar ponsel dan akhirnya ia meletakkan ponsel itu menghadap ke bawah di atas meja. Bella yang duduk di sampingnya menyadari bagaimana wajah tampan pria itu berubah dingin dalam sekejap. Tidak mungkin dia akan membiarkan pria lain mengambil keuntungan dari Shira setelah dia minum begitu banyak. Bahkan jika dia membutuhkan seseorang untuk mengantarnya kembali, Kenzo adalah satu-satunya yang harus melakukannya. "Ada apa, Kenzo?" tanya Bella sambil berpura-pura peduli. Namun, dia hanya menjawab dengan santai, "Tidak ada." Rianita menemani Shira di kamar pribadi yang tenang di mana Shira mulai merasa mabuk karena alkohol perlahan mulai berpengaruh pada tubuhnya. "Aku merasa sangat pusing, Rianita." Ia mengangkat pandangannya yang kabur dan memohon dengan kata-kata yang hampir tak jelas. "Bisakah kamu mengantarku pulang? Kumohon." "Tentu. Ayo pergi. Aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi." Karena Shira tidak ingin kembali ke meja setelah mereka keluar dari ruang privat, Rianita menyuruhnya menunggu di pintu keluar sementara dia kembali untuk memberitahu yang lain. Dia juga pergi mengambil tas Shira. Setelah Rianita kembali ke meja, dia mengumumkan dengan suara keras, "Shira mabuk. Saya akan menyuruhnya pulang. Selamat menikmati sisa malam kalian, semuanya." Dia kemudian menoleh ke Kenzo. "Presiden Wiharja, kami akan pergi sekarang." Alih-alih menjawabnya, dia melihat ke arah tempat duduk Shira dengan mata menyipit, hanya untuk melihat bahwa botol-botol bir di depannya semuanya kosong. "Sialan," Kenzo mengumpat pelan.
Dia minum 2 botol penuh tanpa aku sadari. Shira merasa seperti berada di atas awan saat berdiri di dekat lift dan sulit baginya untuk berdiri. Rianita harus memegang Shira untuk memastikan ia tidak jatuh saat mereka menunggu lift tiba. Kembali ke meja makan, Kenzo tiba-tiba berdiri sambil mendorong kursinya ke belakang. Ia memegang kunci mobil dan ponsel Shira di telapak tangannya yang besar sambil berkata, "Nikmati hidangannya. Aku pergi dulu." Mata Bella membelalak karena tindakannya yang tiba-tiba, dan dia mencoba memanggilnya, "Ken." Saat itu Kenzo sudah keluar dari restoran dan berada di dekat lift. Melihat angka yang semakin mengecil di atas lift, ia panik karena ekspresinya mengalahkan ketenangannya dan Kenzo bergegas menuruni tangga di samping lift. Suasana di meja makan langsung berubah setelah itu. Semua orang menatap Bella dengan pandangan penuh arti, yang wajahnya tampak murung. Mereka semua tahu siapa sebenarnya yang dituju Kenzo. Shira mungkin menjadi pemenang terakhir. Bella adalah satu-satunya yang tahu bahwa Kenzo tidak mempunyai sedikit pun ketertarikan padanya meskipun ada rumor gila yang beredar selama 2 hari ini. Dia terlalu percaya diri. Namun, dia tidak mengerti mengapa Kenzo tidak melakukan apapun untuk mengendalikan rumor tersebut jika dia masih peduli dengan Shira. Pada saat itulah sebuah pikiran muncul di benaknya. Apakah dia tidak melakukan apapun untuk membuat Shira cemburu? Wajah Bella langsung memucat ketika dia menyadari hal itu. Dia telah mempermainkan dirinya sendiri selama ini. Rianita mengerahkan seluruh tenaganya untuk menuntun Shira yang terbujur kaku melintasi tempat parkir yang remang-remang. Suara berat seorang pria segera terdengar dari belakang. "Tolong bawa dia ke mobilku, Direktur Rianga." Rianita menoleh ke arah suara itu dan melihat Kenzo berjalan ke arah mereka sambil memegang kunci mobil. Ia kemudian membuka kunci pintu sedan sebelum membuka pintu jok belakang mobilnya. Shira tengah melayang antara mimpi dan kenyataan ketika sebuah lengan kuat menggendongnya ke kursi belakang mobilnya yang lebar. Rianita yang prihatin dengan penuh perhatian mengingatkan, "Presiden Wiharja, tolong jaga Nona Nugraha." "Serahkan saja padaku," jawab Kenzo dengan suara pelan. Kemudian, ia membuka pintu kursi pengemudi dan masuk ke dalam. Rianita tak kuasa menahan kegembiraannya saat melihat pria itu pergi bersama Shira di dalam mobilnya. Ia sudah tahu bahwa pria itu adalah alasan mengapa Shira minum sampai mabuk. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.